Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang akulturasi. Akulturasi apa saja yang sudah dijalankan di Indonesia? Itu ada arsitektur bangunan masjid. Banyak terdapat bangunan masjid di Indonesia seperti Masjid Agung Demak, Masjid Gede Mataram, Masjid Soko Tunggal Kebumen, dan lainnya. Dan ada kesusastraan. Berkembang kesastraan seperti hikayat dan syair. Di daerah Melayu, karya sastra banyak ditulis menggunakan bahasa Arab, sedangkan di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Walaupun beberapa kesastraan menggunakan bahasa Arab, terutama soal keagamaan. Baru ada seni wayang. Berkembang seni kebudayaan berupa wayang yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh para wali songo. Wayang merupakan bentuk samaran gambaran manusia supaya tidak melanggar aturan dalam Islam. Apa yang menyebabkan budaya atau adat itu bertolak belakang dengan agama Islam? Jadi karena agama datang setelah budaya atau adat, untuk bisa diterima agama harus menyesuaikan diri dengan budaya atau adat. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai agama. Saya akan menceritakan salah satu ulama sufistik, yaitu Yusuf Al-Makassari, yang merupakan ulama Indonesia yang berpengaruh di Afrika. Pada usia 18 tahun, beliau melalui pengembaraannya, Syekh Yusuf pernah singgah di Banten dan bertemu serta akhirnya bersahabat dengan Sultan Banten terakhir, Sultan Agung Tirtayasa. Beliau juga pernah singgah di Aceh sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gujarat. Selama 20 tahun lebih berkelana, ia telah menamatkan perjalanan dari tak kurang 17 guru terkenal. Selesai menimba ilmu, beliau kembali ke Nusantara. Konon ia tidak kembali ke Goa, tetapi ke Banten, dan bertempat tinggal di wilayah kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Di Banten, sekitar tahun 1670, Syekh Yusuf diangkat menjadi mufti atau penasihat spiritual dengan murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Beliau tinggal di sana dan kemudian menikah lagi dengan putri Sultan Agung Tirtayasa. Kedalaman ilmu yang dimiliki Syekh Yusuf menjadikan dia begitu cepat terkenal. Banten pun dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk belajar kepada Syekh Yusuf. Selain ilmu-ilmu syariat, beliau juga mengajarkan murid-muridnya ilmu bela diri untuk berjuang bersama melawan penjajah Belanda. Pasukan Belanda menjadi khawatir karena mereka dikenal kebal terhadap senjata. Singkat cerita, Belanda mencari cara menaklukkan Kesultanan Banten. Ketika pasukan Sultan Agung dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf turut terlibat dalam perang gerilya. Namun pada tahun itu juga beliau ditangkap oleh Belanda. Awalnya Syekh Yusuf ditahan di Cirebon, kemudian dipindahkan ke Batavia. Karena pengaruhnya yang begitu besar dianggap membahayakan kompani Belanda, Syekh Yusuf keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka pada 1684. Kedua istri dan beberapa anak Syekh Yusuf, 12 murid dan sejumlah perempuan pembantu ikut diasingkan. Dari Sri Lanka, beliau banyak melakukan dakwah dan penyebaran Islam. Muridnya pun kebanyakan dari India. Belanda khawatir dampak dakwah agama Syekh Yusuf akan berpengaruh buruk bagi keberadaan dan politik Belanda di Nusantara. Karena itu, beliau dijatuhi hukuman mati. Namun hukuman mati terhadap Syekh Yusuf diprotes oleh Raja Alamgir di India dan Raja Makassar Abdul Jalil. Akhirnya hukuman mati diubah menjadi pembuangan seumur hidup.
Maka diputuskan bahwa Syekh Yusuf diasingkan ke Afrika Selatan bersama rombongan yang beranggotakan 49 orang. Beliau langsung diantar masuk ke dalam kastil atau benteng. Salat maghrib pertama dilakukan dalam benteng tersebut. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf membangun pemukiman di Cape Town yang sekarang dikenal sebagai Makassar. Dia pun dikenal sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 1699, Syekh Yusuf wafat dan dimakamkan di Faure, Cape Town. Atas jasa-jasanya, Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tidak cuma itu, pada 2005, beliau juga diberi penghargaan Oliver Tambo, yakni penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada 3 ahli warisnya. Disaksikan Wakil Presiden, yaitu Yusuf Kala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan kata.